A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Inilah gunanya channel Otri ini, mengungkap dan memviralkan oten-oten yang ada di Indonesia Raya ini. Sahabat semuanya, ada video baru, ada oten baru yang mengaku namanya Yohanes dan juga mengaku seorang nabi, utusan daripada Tuhan. Ya, dia mengaku namanya Yohanes. Itu videonya baru tanggal 18 kemarin ya. Tanggal 18 kemarin. Nama akun TikToknya itu Abigail kalau tidak salah, Abigail 12142, dan itu saya cek lagi tadi sudah tidak ada. Saya tahunya dari channel Akhi Tasik Ngaji. Dari situ, dan untungnya beliau sudah mendownload video itu ya, dan masih ada rekam jejaknya di sana. Nanti akan kita putarkan sedikit sahabat ya. Orang yang bernama Yohanes ini mengaku sebagai nabi utusan Tuhan. Berikut videonya sahabat. Untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi Yohanes ya. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Ya, namanya Yohanes ini kental sekali dengan nama Kristen ya sahabat. Namanya Yohanes, ngaku sebagai nabi dan punya mujizat katanya ya. Yang mana perkataannya, penglihatannya, pendengarannya itu terhubung langsung dengan manusia di langit. Bukan terhubung dengan Tuhannya sahabat, tapi terhubung dengan manusia yang di langit. Kalau begitu dia bukan nabinya para manusia yang ada di bumi, tapi nabinya para manusia yang ada di langit. Dan tujuannya apa coba? Untuk menghancurkan dan melenyapkan Islam yang ada di bumi ini. Nabi, utusan Tuhan, perkataan, pendengaran, dan penglihatannya itu terhubung langsung ke manusia di langit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan, melenyapkan agama Islam. Ah, itu yang ongo itu sahabat. Ya tapi mau gimana lagi kan? Namanya oten ya, orang tulul emang nekat itu, kalau nggak tulul ya nggak nekat. Ya tapi sayangnya umat Islam nggak sebodoh itu ya. Umat Islam nggak sebodoh itu, nggak gampang dibodoh-bodohin begini. Beda dengan oten, mungkin percaya sekali mereka. Langsung percaya. Contohnya Lugat Tambunan yang juga ngaku sebagai seorang nabi. Ada pengikutnya? Ada. Ada orang yang percaya dengannya? Ada. Siapa? Oten. Lalu ada nabi YouTube katanya ya, nabi YouTube yaitu si Udin, Saifuddin Ibrahim. Ada pengikutnya? Ya ada. Satu lagi nabi ke-26 yang juga kabur ke Eropa. Siapa dia ya? Anda cari sendirilah, nabi 26. Dia ngakunya nabi 26 dan pengikutnya banyak sekali itu. Yang percaya dengannya banyak sekali. Nah, sekarang muncul lagi nih Nabi Yohanes namanya. Pasti setelah ini ada pula pengikutnya tuh sahabat. Pasti ada juga pengikutnya. Tentunya orang-orang sulul nekat juga. Kalau umat Islam itu sudah yakin seyakin-yakinnya, percaya sepercaya-percayanya dengan Al-Quran, firman Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, penutup daripada Nabi. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dengan ayat ini maka umat Islam jadi cerdas, tidak gampang dibodoh-bodohi, tidak mudah percaya kepada orang yang ngaku-ngaku nabi, yang ngaku-ngaku rasul. Ya tapi anehnya sahabat, ya dalam Bible mereka itu atau dalam kitab mereka juga dikatakan akan ada setelah ini nabi-nabi palsu, tapi mereka tetap juga percaya kepada nabi-nabi palsu itu.
Pertanyaannya, kenapa mereka berbuat demikian? Ya karena hari ini, hari demi hari, orang semakin cerdas, orang semakin tahu dengan Islam, gampang sekali mencari kebenaran Islam, dengan kecanggihan teknologi sekarang, gampang sekali searching tentang Islam, sehingga hatinya terbuka menerima Islam, kembali kepada Islam. Yang terbaru, 1 Ramadan kemarin ada 2 orang yang disyahadatkan oleh Ustadz Nababan. Istimewa lagi pada malam hari ini berdepatan dengan malam 1 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Subhanallah, dan ini sudah menjadi fenomena ya sahabat. Setiap tahun, setiap di bulan Ramadan itu pasti ada saja yang masuk Islam, ya, yang bersyahadat setiap bulan Ramadan. Itu tidak 1, 2 atau 3, banyak. Ini salah 2 ini, ya, ibu dan anaknya. Masih banyak lagi, dan bahkan menjelang Ramadan kemarin, ya, itu juga ada Kapolda Papua masuk Islam juga. Nah, ini ada beritanya, kita coba cek ya, supaya saya ini tidak dikatakan omdo gitu. Nah, ini masih segar ya sahabat beritanya, ada 4 berita ini teratas berita utama. Terkuak alasan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhri putuskan masuk Islam. 1 hari yang lalu Kapolda Papua masuk Islam, ternyata ini alasannya. Kisah mu'alaf, ini tv1news.com. Kisah mu'alaf ikrar syahadat Kapolda Papua Irjen Matius Fakhri. Profil Matius Fakhiri ya. Fakhiri apa Fakhri? Fakhiri, Kapolda Papua mu'alaf, perjalanan spiritualnya. Nah, coba kita buka yang ini ya, Irjen Pol Matius Fakhiri ini. Nah, ini beliau ya wajahnya. Papua, hidayah adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa memandang asal-usul, status sosial atau jabatan. Hal ini juga terbukti pada pengalaman Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakhiri. Baru-baru ini jenderal berpangkat 3 itu mengalami proses masuk Islam setelah mengucapkan syahadat dan akhirnya secara resmi memeluk agama Islam. Ya, tidak perlu kita lanjutkan berita ini karena makin panas nanti telinga orang ini dan makin banyak yang ngaku nabi gitu. Ya, saya hanya mau mengatakan bagaimana mungkin dia mau melenyapkan, menghilangkan agama Islam ini di muka bumi, sementara orang setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik itu ada saja yang masuk Islam, bertambah terus gitu. Dan ini sesuai janji Allah di dalam Al-Qur'an. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Subhanallah. Ini janji Allah. Maka dengan cara apapun dan bagaimanapun orang mau menjelekkan Islam, menenggelamkan Islam, dan bahkan kata nabinya tadi melenyapkan Islam, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini pesan saya kepada Banser ya. Tolong Banser, jangan hanya bisa membubarkan pengajian ulama. Coba Anda cari orang ini, tangkap dan bubarkan juga. Teror ini karena mengancam dan bahkan mau melenyapkan. Nah, ini pesan ya kepada Banser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.